آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, pertolongan, petunjuk kepada kita semua, terutama nikmat sifatul badan, sehatnya badan, sehatnya jasmani dan rohani, dan juga nikmatnya iman, Islam, dan ihsan yang pada petang hari ini kita mendapatkannya secara bersamaan, sehingga kita berada di majelis taklim dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap iman, Islam, dan melaksanakan ihsan. Mudah-mudahan rasa syukur kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dijadikan sebagai hambanya yang senantiasa bersyukur. Mari kita lanjutkan kajian kita di kajian syariah ini, dan kita sudah masuk pada kitab Usaid wal Habaib, kitab yang menjelaskan tentang penyembelihan hewan dan perburuan hewan, yang semua itu tujuannya supaya kita bisa mengkonsumsi dagingnya, secara baik, halalan thayyiban. Dan kita tahu bahwa hukum dari mencari sesuatu yang halal yang baik itu adalah wajib. Sehingga di sini kita sedang mempelajari sesuatu yang wajib bagi kita. Insya Allah pahalanya sangat besar karena berkaitan dengan hal wajib. Kemarin kita sudah membahas tentang alasan atau latar belakang kenapa kita harus menyembelih hewan dalam keadaan normal dan dalam keadaan tidak normal atau di luar kebiasaan. Ya, kalau dengan normal, kalau keadaannya normal berarti disembelih. Ya. Kalau keadaannya tidak normal, di luar kenormalan, kewajaran, maka dengan cara yang bisa kita lakukan untuk membunuhnya atau menghilangkan nyawanya, tidak harus menyembelih, bisa dengan cara apa saja. Ya. Yang jelas kita tidak boleh menghilangkan nyawanya dengan cara memukulkan batu ke kepalanya, ya. Dari batu besar terus dijatuhkan di atas kepalanya, itu nggak boleh. Tapi dengan cara-cara yang lain yang melukai, gitu ya, kayak ditembak itu kan melukai. Di tempat yang sekiranya itu mempercepat kematian, seperti ditembak jantungnya atau kepalanya. Kalau ditembak kakinya ya tidak cepat matinya, lama. Baik, dan semua itu berhubungan dengan hewan yang masih hidup, ya, hewan yang masih hidup. Kalau hewannya sudah mati, maka bahasan ini tidak sesuai, karena hewan mati itu sudah tidak bisa diambil kemanfaatannya
untuk konsumsi, tidak bisa dimakan. Meskipun ini setelah mati saya sembelih, disembelih dalam keadaan mati itu tidak merubah hukum najis dari bangkai tadi menjadi suci karena disembelih. Nah, itu yang perlu diperhatikan, dan itu pun sesuai dengan ilmu kesehatan di akhir-akhir ini, di mana hewan yang sudah mati terus dikonsumsi itu mengandung banyak sekali bakteri yang merugikan kesehatan. Makanya Dinas Kesehatan biasanya melakukan razia di pasar tempat penjualan daging hewan untuk merazia hewan yang sudah menjadi bangkai tapi dijual, ya kan? Apa itu biasanya? Ayam tiren, ya. Tiren itu singkatan dari mati kemarin, tiren. Ya, biar mudah mengingatnya, tiren. Jadi mati kemarin, maksudnya mati ini dalam keadaan tidak disembelih tapi menjadi bangkai, terus dibedeti, dijual dagingnya potongan. Nah, ini secara kesehatan juga sangat merugikan, ya. Rasanya pun juga sudah tidak enak, padahal salah satu maksud daripada penyembelihan itu adalah supaya dagingnya rasanya enak, ya. Dagingnya rasanya enak. Nah, itu ada orang non-Islam yang mereka itu melakukan pembunuhan hewan unggas, bebek, ya, dengan cara tidak menyembelih, tapi hanya mengeluarkan sedikit darahnya, sedikit saja, dicubes sama jarum terus sampai mati. Jadi matinya berbadan. Katanya itu bisa membuat rasa dagingnya lebih gurih karena darahnya tidak terlalu banyak terkuras, gitu katanya. Itu tetap aja tidak baik, ya. Kita yakin kepada ajaran Allah, ajaran Rasulullah yang sudah disampaikan, bahwa daging yang paling baik dari hewan yang mau kita konsumsi adalah yakni dengan proses penyembelihan, ya. Proses penyembelihan. Dan itu banyak kajian riset yang membuktikan itu, ya. Di mana pada saat disembelih hewan itu matinya dalam keadaan tenang, ya. Tidak stres, tidak kesakitan. Ini pernah dilakukan uji coba oleh orang Eropa, saya lupa, ya, orang Italia atau Prancis gitu, ya. Bertolak dari banyak para pecinta hewan di Amerika dan Eropa itu demo kepada orang Islam. Apa demonya? Mereka demo atas tindakan orang Islam yang menyembelih hewan sebelum dimakan. Mereka beralasan itu menyiksa hewan, tidak hewaniah. Itu katanya seperti itu. Akhirnya ada orang dokter hewan yang melakukan uji coba. Nah, uji cobanya apa? Dibandingkan cara-cara dari yang sudah dikenal, kayak di Amerika itu untuk mengambil daging hewan itu caranya tidak disembelih, tapi apa? Digiling hidup langsung dimasukkan ke alat penggilingan. Nah, digiling hanya dalam waktu setengah menit sudah habis tergiling, campur semua, kotorannya, darahnya, terus dagingnya, apa saja, kulitnya, bulunya, campur semua. Dan
digiling lembut, akhirnya nanti itu dipakai katanya itu untuk isiannya hamburger gitu ya, hamburger. Makanya hamburger itu kebanyakan isiannya yang made in Amerika itu tidak berupa daging, tapi sudah hasil gilingan ya, gilingan yang sudah jadi satu apa saja digiling jadi satu. Dan itu tidak hanya apa namanya sapi atau kambing, semua pokoknya hewan mati giling, yang hidup juga langsung digiling. Terus ada yang sebelum dibelah-belah itu dibius dulu, dibius mati sehingga matinya perlahan gitu ya. Mati perlahan, setelah itu diceceli, jadi nggak pakai disembelih. Itu ada yang seperti itu cara mengolah hewan sebelum dikonsumsi. Nah itu semua dicoba ya, hewan-hewan itu dicoba semua. Kalau yang hidup-hidup digiling ya jelas itu enggak manusiawi, enggak hewani. Terus giliran cara penyembelihan. Cara penyembelihan dalam keadaan sadar hewannya, terus dibaringkan, terus disembelih dengan ketentuan yang nanti akan kita bahas. Ternyata dari sensor-sensor grafik yang dihubungkan dengan saraf-sarafnya itu tidak terlalu bergejolak ya, tidak terlalu gini ya, naik gitu ya, yang itu menunjukkan bahwa ada reaksi saraf yang ekstrim ya, ketika disembelih. Jadi relatif datar ya, gitu ya. Jadi kayak mati dengan tenang ya. Mati dengan tenang. Jadi hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i, yakni yang memotong saluran nafas, saluran makan, dan dua saluran darah besar di samping-samping ini, itu lebih cepat mematikan hewan dan tidak tersiksa hewannya. Nah, dari sini menunjukkan kalau petunjuk Allah itu memang yang patut kita ikuti ya. Terus bagaimana cara untuk menyembelih yang sempurna? Kita lanjut pada pembahasan di kitab Usaid wa Dhawaib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa kamalud zakati arba'atu asya. Kesempurnaan dalam menyembelih hewan itu ada empat hal. Apa saja itu empat hal? Yang pertama adalah qat'ul khulqum, memutus saluran nafas. Saluran nafas itu adalah saluran di leher yang paling depan ya. Kalau kita pegang itu ya agak kayak selang itu ya, kayak selang. Nah, ini tidak bisa melempit ini, tapi tetap berongga karena ada tulang lunaknya ya, di sekitarnya. Itu di depan sendiri. Terus wal mari'i yang kedua adalah memotong saluran makan dan minum. Itu posisinya berada di belakang saluran nafas, pas di belakangnya pas ya, di belakangnya pas. Terus yang ketiga dan keempat adalah wal wadajai, memotong saluran darah besar, nadi besar ini di sebelah kiri dan kanan ya. Ini adalah saluran darah yang dipompa menuju otak ya, menuju otak. Jadi hewan yang disembelih dengan cara seperti ini, maka kematiannya akan
tidak menyakitkan dan lebih cepat, sehingga ketika diletakkan itu nggak kayal-kayal gitu, ya, nggak kayal-kayal. Kalau sampai kayal-kayal berarti itu ada yang kurang, ya, ada yang kurang. Jadi dengan memotong 4 ini maka penyembelihan itu sempurna. Dan kita bisa memotong dengan mudah ke-4 saluran ini kalau kita ambil di posisi leher yang atas atau leher yang bawah, tidak di tengah-tengah. Ya, mungkin kalau manusia pendek lehernya, kalau kambing ada yang agak panjang, ya. Jadi kita ambil yang paling atas yang dekat dengan kepala. Itu mudah sekali untuk menyembelihnya, mudah untuk memutus ke-4 saluran. Jangan di tengah, ya. Jangan di tengahnya. Sapi juga seperti itu. Kalau di tengah nanti gembelnya ini menghalangi penyembelihan. Jadi ke atas yang dekat dengan kepala. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah alat untuk menyembelihnya itu hendaknya yang tajam, ya, yang layak untuk menyembelih, karena ini berhubungan dengan rasa sakit yang diterima oleh hewan yang kita sembelih. Kadang kita melihat ayam lehernya itu disembelih hanya sedikit saja gitu ya. Apakah itu cukup? Apakah itu tidak menyalahi syariat? Ada aturan syariat yang dalam penyembelihan itu yang cukup, dianggap cukup, ya. Jadi tidak harus 4-4-nya terpotong, tapi itu sudah cukup bagi syariat dihukumi sebagai penyembelihan yang sah. Bagaimana itu? Kita lanjut. Wal mujzi'u minha, sesuatu yang cukup dalam penyembelihan itu syai'ani, ada 2 hal. Yang pertama adalah qat'ul khurtumi, memotong saluran nafas. Wal mari'i, dan yang kedua memotong saluran makanan. Ini juga sudah dianggap cukup oleh syariat, sehingga hewan ini disembelih secara syar'i. Ya. Jadi umpama yang terputus itu hanya saluran nafas dan makanannya saja, itu sudah cukup, ya. Karena Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa Nabi bersabda, ma'an harad dama wa dzikrullahi alaihi faquluhu. Hewan yang disembelih dengan menumpahkan darahnya yang diawali dengan menyebut asma Allah, maka faquluhu, hewan tersebut bisa dimakan secara halal. Dari hadis ini untuk diterangkan oleh Kiai Syarif untuk numpahkan darahnya atau mengalirkan darah dari hewan sembelihan ini, yakni dengan cara menumpahkannya secara kuat, keluar darahnya itu secara memancar kuat, tidak sedikit demi sedikit. Dan dijelaskan waqtul hukum wal mari yunhirudda. Jadi memotong saluran nafas dan saluran makan itu sudah cukup mengeluarkan
darah yang deras. Fa'ajza'a fil dzabhi, dan itu cukup dalam penyembelihan. Li'anna al-hayat tafaqqatu fi qat'ihima, karena kehidupan itu akan berakhir ketika kedua saluran, yakni nafas dan makan itu terputus. Itu penjelasan dari Kiai Syarif dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Maka dari itu, ketika kita menjumpai ada ayam yang penyembelihannya itu kok kayaknya cuma sedikit, ya dilihat aja saluran nafas dan makannya itu terputus atau enggak. Kalau sudah terputus, berarti itu sudah cukup, ya. Kalau belum terputus, berarti itu tidak cukup secara syariat, sehingga hewan tersebut atau ayam tersebut atau apa saja itu yang disembelih tadi tidak memenuhi syarat sebagai hewan yang halal untuk dikonsumsi, ya. Nah, seperti itu tata cara penyembelihan yang secara sederhana dijelaskan oleh Kiai Musholeh di kitab ini. Jadi yang sempurna adalah memotong keempat saluran, saluran nafas, saluran makan, dan saluran pembuluh darah besar di kiri dan kanan. Untuk minimalnya itu terpotong saluran nafas dan saluran makan saja, itu sudah cukup. Terus untuk masalah tekniknya itu tidak ada aturan yang baku dari syariatnya. Ada yang dalam keadaan masih berdiri ditebas kayak onta itu biasanya, ya nggak apa-apa. Ada yang disiapkan alat kayak di panitia korban di masjid-masjid itu, sapinya ditempatkan di alat yang dimodifikasi khusus, terus direbahkan dengan mudah, dengan keadaan sapinya itu aman dari gerakan, ya nggak apa-apa. Ada yang menggunakan teknik membanting kayak orang gulat itu, terus akhirnya digorok satu kali lehernya sapinya, asalkan putus saluran nafas dan saluran makannya, itu sudah cukup, ya. Kalau kita lihat di video-video itu ya, yang banyak sekali itu kalau di Timur Tengah sana itu banyak yang menggunakan cara seperti itu. Tapi ada cara yang ekstrim yang itu sebenarnya kurang baik dan kalau dalam syariatnya itu makruh hukumnya. Apa itu? Di Afrika itu ada cara penyembelihan yang ekstrim, di mana hewan kambing biasanya itu ya, kambingnya itu kepalanya dijepit, terus di sini ada kayu yang tinggi kayak tempat maca idegan itu, terus kambingnya ditarik. Setelah itu lehernya ditebas dengan alat penebas yang besar gitu ya. Jadi bukan belati, jadi langsung terpotong gitu. Kepalanya dan badannya terpotong, jelas terpotong langsung dari bagian atas ini motongnya. Nah itu ya halal karena memotongnya sekali tebas. Cuman itu makruh. Kalau kita menyembelih sampai terpotong itu lehernya, itu hukumnya makruh. Tapi tetap halal. Mungkin mereka sudah terbiasa supaya cepat gitu ya, biasanya dipasang, dipenggal, langsung dilempar gitu ya, pasang, penggal, lempar, terus dikasihkan kepada yang menerima hewan kurban itu secara utuh, nggak pakai disek-seki dulu kayak di sini, langsung utuh kambing satu gitu, kambingnya agak kecil-kecil gitu ya.
itu adalah tergantung kearifan lokal masing-masing, dan itu tidak menyalahi syariat ya. Itu yang bisa kami sampaikan tentang cara penyembelihan yang halal untuk mendapatkan daging yang halal dan baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Allah